Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 5. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Jumrotul Hairiyah atau biasa dipanggil Ibu Guru Ria yang akan mengajar kalian di kelas 5B. Ada juga Ibu Guru Novi yang akan mengajar kalian di kelas 5A dan Ibu Guru Sri yang akan mengajar kalian di kelas 5C. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Muatan yang akan kita pelajari hari ini ada muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, dan muatan SBDP. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dan alat gerak hewan dan manusia, serta dapat mengidentifikasi gerak ikan dalam air. Dengan membaca teks, siswa dapat menentukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf yang runtut. Dengan mengamati gambar ilustrasi, siswa dapat menentukan fungsi dari gambar ilustrasi dan mengembangkan gambar ilustrasi menjadi sebuah paragraf. Sebelum mulai belajar, Bu Ria mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ya, ide pokok disebut juga dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam sebuah kalimat utama. Setiap paragraf tersusun dari ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Berdasarkan letak ide pokoknya, paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya berada di depan paragraf. Ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di belakang paragraf. Yang terakhir ada paragraf campuran, yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di depan dan di belakang paragraf. Cara menentukan ide pokok yang pertama, bacalah kalimat dalam paragraf tersebut satu demi satu. Kemudian tentukan inti paragraf tersebut. Inti dari paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok. Sekarang mari kita baca teks berikut. Ciri makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh dari tempat semula. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian tubuhnya. Dari teks tersebut, kita bisa menentukan ide pokoknya terletak di awal paragraf. Jadi, teks ini merupakan paragraf deduktif. Sebagai pengingat, Bu Ria akan membahas sedikit mengenai ciri makhluk hidup yang lain. Yang pertama, bernafas, artinya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian bergerak, yang saat ini kita akan pelajari. Kemudian membutuhkan nutrisi atau makhluk hidup memerlukan makanan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Artinya dapat bertumbuh menjadi besar, menjadi tinggi, ya. Kemudian berkembang biak atau memiliki keturunan. Peka terhadap rangsangan. Contohnya saat putri malu disentuh, dia akan menutup. Kemudian melakukan metabolisme yang dilakukan oleh organ pencernaan kita dan mengeluarkan zat-zat sisa. Yang terakhir adalah beradaptasi. Organ gerak hewan dan manusia.
Organ gerak manusia dan hewan memiliki persamaan, yaitu terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif adalah otot. Otot disebut dengan organ gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia aktomiosin yang membuatnya dapat bergerak memanjang dan memendek untuk menggerakkan tulang. Kalian tahu tidak kenapa tulang disebut dengan alat gerak pasif? Ya, tulang disebut organ gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Sistem gerak inilah yang menyebabkan kita dapat bergerak. Fungsi dari tulang adalah sebagai tempat melekatnya otot, melindungi organ dalam manusia, sebagai pembentuk rangka tubuh, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi dari otot: menggerakkan tulang, mempertahankan postur atau posisi tubuh, mengatur saluran dalam tubuh, mengatur suhu tubuh. Organ gerak hewan. Anak-anak, coba kalian amati hewan-hewan yang ada di hutan ini. Bagaimana cara gerak hewan-hewan tersebut? Hewan-hewan itu memiliki cara gerak dan alat gerak yang berbeda-beda. Kita akan pelajari cara dan alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh alat gerak hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang pertama, sapi atau termasuk ke dalam mamalia. Bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Selanjutnya, kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Nah, sapi dan kelinci ini meskipun sama-sama mamalia, tapi alat geraknya beda cara penggunaannya. Sapi menggunakan kakinya untuk berjalan, sedangkan kelinci menggunakan kakinya untuk melompat. Berikutnya, katak atau amfibi. Bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi yang ada di kaki memudahkan untuk melompat. Ikan atau Pisces. Alat gerak ikan adalah sirip. Alat gerak pada ikan memang berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ular atau reptil. Alat geraknya adalah perut atau otot perut. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Selanjutnya, alat gerak hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama, kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat di tubuhnya. Ada ubur-ubur.
bergerak menggunakan tentakelnya yang terletak di dekat mulut. Siput atau moluska bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan dibantu dengan lendir yang memudahkannya untuk berjalan. Gambar cerita atau ilustrasi merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar ilustrasi menjelaskan isi sebuah bacaan, teks, cerita, atau keadaan. Gambar ilustrasi bertujuan untuk memperjelas, memperindah, mempertegas, dan menerangkan informasi dari sebuah teks atau bacaan. Sajian gambar ilustrasi membentuk sebuah alur cerita. Kita bisa membuat sebuah cerita dengan mengamati gambar tersebut. Kita bisa berimajinasi atau membayangkan kejadian melalui gambar cerita yang kita lihat. Yuk perhatikan salah satu contoh gambar cerita berikut. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama bisa kita artikan ceritanya seperti Pak Rudi mengajak Eko ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, banyak sekali kelincinya. Di gambar yang kedua, Pak Rudi dan Eko memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci mendekat berkumpul pada Eko. Pada gambar ketiga, Eko senang sekali. Eko tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci Pak Rudi. Gambar terakhir, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Eko pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Eko menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Ada banyak gambar ilustrasi di sekitar kita. Gambar ilustrasi termasuk karya seni 2 dimensi. Gambar ilustrasi digolongkan menjadi 2 macam, yaitu ilustrasi digital dan ilustrasi manual. Gambar ilustrasi digital berupa foto, sedangkan gambar ilustrasi manual berupa gambar tangan. Ragam gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi digunakan sesuai dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Ragam gambar ilustrasi antara lain cerita bergambar, komik, pamflet, sampul, kartun, dan karikatur. Media dan langkah menggambar ilustrasi. Kita sudah mengenal gambar ilustrasi dan ragamnya. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda di sekitar kita. Objek gambar harus disesuaikan dengan isi teks. Ketika menggambar ilustrasi, kita perlu memperhatikan media yang digunakan serta langkah pembuatannya. Media gambar ilustrasi yang bisa kita gunakan dibagi menjadi 2, yaitu media alas dan media pewarna. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kita dapat menggunakan alas berupa kanvas, kain, kertas, kaca, bahkan komputer. Media alas berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Media alas juga memengaruhi ketahanan atau keawetan hasil gambar pada saat disimpan. Media pewarna gambar ilustrasi dapat berupa pensil warna atau cat air. Pensil warna mengandung lilin dan banyak pilihan warnanya. Sementara itu, cat air dipakai dengan cara mencampurnya dengan air terlebih dahulu. Cat air dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang transparan dan tidak transparan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Selain media yang digunakan, kita juga harus mengetahui langkah pembuatannya. Yang pertama, tahap menentukan gagasan. Gagasan dapat ditentukan berdasarkan teks atau bacaan. Selanjutnya, kita dapat menentukan adegan, tokoh, dan suasana yang akan kita gambar.
serta media yang akan kita gunakan. Membuat sketsa adalah membuat rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Sketsa dibuat dengan coretan-coretan tentang tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Kita harus berhati-hati saat membuat sketsa. Melakukan pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan setelah sketsa selesai dibuat. Kita pilih salah satu media pewarna yang akan digunakan. Terdapat 2 corak pewarnaan gambar ilustrasi, yaitu mewarnai sesuai warna aslinya dan mewarnai bebas sesuai dengan imajinasi kita. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan Ibu mengenai ide pokok, cara menentukan ide pokok, alat gerak hewan dan manusia, serta gambar ilustrasi. Silahkan dikerjakan tugasnya di buku paket subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, serta LK yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.